إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Di hari-hari menjelang dari akhir dari Ramadan ini, kita masih diberikan kekuatan untuk bisa memenuhi panggilan Allah di hari Jumat. Mudah-mudahan setiap perjalanan kita, ibadah salat kita senantiasa tercatat di sisi Allah sebagai amal salih yang Allah jadikan dia seberat-beratnya timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara keistimewaan bulan Ramadan kita ini adalah bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan saatnya doa-doa kita diijabah oleh Allah. Kenapa kemudian di antara 5 ayat, rangkaian ayat-ayat tentang puasa di dalam surah Al-Baqarah dari mulai ayat 183, 184, 185, 186 dan terakhir 187, Allah menyisipkan di 186-nya firman-Nya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang diriku, fa inni qarib, maka jawablah aku ini dekat. Kata Allah Subhanahu wa taala, jawab aku ini dekat. Dan memang Allah Subhanahu wa taala senantiasa dekat dengan kita. Cuma seringnya kita yang sering menjauh dari Allah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan kasih sayangnya, ampunannya bahkan bagi siapa saja yang berbuat dosa melebihi daripada gunung yang paling tinggi sekalipun, kalau dia datang kepada Allah, Allah pun datang mengampuni dosa-dosanya. Namun seringnya kita justru jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan salat, kita lalai melaksanakan salat. Allah perintahkan kita puasa, kita menganggap remeh puasa. Allah perintahkan kita menjadi hamba yang baik, bermuamalah, bertutur kata yang baik, tapi kita malah justru meninggalkan semua perintah-perintah Allah tersebut. Oleh karena itu wajib kita ketahui Rabb kita itu amat dekat dengan kita. Bahkan dalam hadis sahih, hadis qudsi yang lainnya, ketika Allah memberikan gambaran apabila hambaku mendekat kepadaku dengan berjalan, maka aku mendekat kepadanya dengan berlari. Apabila hambaku mendekat kepadaku dengan berlari, maka aku mendekat kepadanya dengan secepat kilat. Bahkan kalau hambaku mendekat kepadaku dengan secepat kilat, aku lebih dekat daripada urat lehernya. Ini menunjukkan Rabb kita tabaraka wa ta'ala sayang kepada kita. Maka betul Allah katakan fa inni qarib, aku ini dekat. Ujibud da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan setiap hambaku yang dia berdoa kepadaku. Allah Subhanahu wa taala letakkan ayat yang keempat dari rangkaian ayat-ayat puasa, itu menunjukkan bahwa bulan ini saatnya doa-doa seorang hamba diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan ini bulan kesempatan kita harusnya memperbanyak doa kita. Tinggalkan perkara-perkara yang tidak ada faedahnya di bulan Ramadan. Perkumpulan-perkumpulan, pembicaraan-pembicaraan yang justru mendatangkan dosa atau mengurangi pahala puasa, lebih baik diisi dengan doa. Bahkan sampai Nabi kita dalam riwayat Imam Muslim mengatakan thalathud da'wat la turad, ada 3 doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Salah satu di antara 3 golongan yang tidak ditolak doanya adalah doanya as-shaim hatta yuftir, doanya orang yang senantiasa berpuasa sampai dia berbuka. Maka dari mulai subuh kemarin atau subuh tadi pagi sampai dengan maghrib, doa-doa seorang yang sedang berpuasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Apalagi ketika menjelang berbuka, sangat dianjurkan kita berdoa. Karena doa-doa pada saat itu dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara doa yang sering dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi mengajarkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor hadis yang ke-2720. Nabi mengajarkan doa yang indah sekali. Nabi mengajarkan, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah untukku urusan agamaku, yang dengan urusan agama itu seluruh urusanku akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan doa. Di antara 3 rangkaian doa ini, Nabi mendahulukan urusan agama agar diperbaiki oleh Allah. Kata para ulama hadis, makna arti dari Allahumma aslih li dini, ya Allah perbaiki untukku urusan agamaku, maksudnya adalah, ya Allah jadikan setiap perkara agamaku ini mukhlison lahu dini, ikhlas semata-mata karenamu ya Allah. Jangan sampai hamba berpaling ketika melaksanakan semua perintahmu, menjauhi laranganmu, berpaling kepada wajah yang lain, berpaling kepada tujuan yang lain. Ya Allah, jaga, perbaiki urusan agama ini agar setiap perintah-perintahmu hamba lakukan dengan mengharapkan keikhlasan, mengharapkan wajahmu ya Allah. Lihat bagaimana perkara agama ternyata diajarkan oleh Nabi kita untuk urusan yang paling pertama kita minta diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama hadis kita, ternyata Nabi mengajarkan kepada kita memang urusan agama itu perkara yang paling penting. Sebab orang yang kalau dia urusan agamanya terjaga, maka insya Allah urusan-urusan yang lainnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjaga agamanya jamaah, maka dia akan dijaga hartanya. Orang yang menjaga agamanya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, istri, anak-anaknya dijaga oleh Allah. Orang yang menjaga agamanya, dia pasti dijaga teman-temannya. Orang yang menjaga agamanya, usahanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kehidupan seluruhnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan syarat agamanya dijaga. Dia takut kepada Allah. Dia senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Kalau diperintah untuk puasa, puasanya dijaga, bukan sekedar perutnya, laparnya, dahaganya, tapi matanya pun dijaga. Telinganya pun dijaga, kaki dan tangannya pun dijaga, bahkan sampai kepada lisannya. Dia tidak bergibah, tidak menggunjing orang, tidak memfitnah, tidak berkata yang tidak selayaknya. Maka ini puasa-puasa yang justru mendatangkan pahala yang besar, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada di antara manusia orang-orang yang kalau melakukan segala sesuatu itu karena ingin mengharapkan mardatillah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita, Allahumma aslih li dini, ya Allah perbaiki untukku urusan agamaku, agar agama kita ini betul-betul mukhlisan lahuddin, betul-betul kita lakukan ikhlas karena Allah. Segala sesuatu yang dilakukan ikhlas karena Allah nggak bakal terasa. Sama seperti halnya kita sekarang sudah masuk di hari yang ke-18 dari Ramadan, padahal baru seakan-akan kemarin kita baru masuk di tanggal 1 Ramadan. Tapi boleh jadi karena keikhlasan kita, Masya Allah, perjalanan terus begitu saja. Kemudian amal-amalan yang sudah kita lakukan, tentunya kita bermohon kepada Allah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, agama perkara yang paling fundamental. Agama adalah perkara yang paling penting. Sampaikan, ajarkan kepada anak keturunan kita untuk menjaga agama. Karena sekali lagi Allah Subhanahu wa taala senantiasa mewasiatkan kepada kita agar kita menjaga agama ini. Sampai-sampai ayat ini sering kita dengar. Allah katakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam kondisi kalian berserah diri kepada Allah, kepada agama yang Allah turunkan kepada kalian, kecuali dalam kondisi kalian muslim. Dan orang-orang yang mati dalam keadaan muslim, dia menjaga agama fitrahnya, agama yang Allah telah lekatkan sebelum dia lahir, bahkan sampai dia kemudian ada di atas dunia, yaitu ad-dinul hanif, yaitu dinul Islam. Semoga Allah SWT
senantiasa mengistiqomahkan kita di atas agama yang hak ini, dinul Islam, dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa patuh, tunduk, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi SAW mengajarkan kepada kita, Allahumma aslih li dunyaya allati hiya ma'ashi. Ya Allah, perbaiki untukku urusan duniaku, yang dengan urusan dunia itu aku mencari penghidupan di hadapanmu. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Nabi mengajarkan kepada kita, kata para ulama hadis, bahwasanya mukmin yang baik tidak antipati terhadap dunia. Tapi dunia hanya sarana untuk mencari ma'isyah, sarana untuk mencari penghidupan. Dunia ditujukan hanya untuk menegakkan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, jadikan dunia di tanganmu dan bukan di hatimu. Dunia bagi orang-orang yang berakal adalah dia yang menyetirnya, bukan dia yang disetir oleh dunia. Maka dunia kesempatan, kata para ulama hadis lewat doa ini, Nabi mengajarkan kesempatan kita mencari karunia Allah sebanyak-banyaknya. Maka Allah pun tidak menafikan dan tidak melarang seseorang untuk kemudian mencari dunia. Sebagaimana halnya hari ini, ketika Allah memberikan gambaran faidza qudiyatis shalah, kalau kalian sudah selesai salat Jumat, fantashiru fil ard, silakan kalian bertebaran di muka bumi dan kemudian mencari karunia Allah. Boleh mencari dunia itu, tapi ingat, bukan dunia tujuan, tapi dunia hanya sarana menegakkan tulang punggung kita beribadah kepada Allah. Maka siapa di antara kita yang Allah Subhanahu wa taala bukakan kepadanya dunia-dunianya, jangan lupa itu bukan tujuan, tapi itu sarana. Yang punya harta sedekahkan, yang punya rumah jadikan rumahnya itu membaca Al-Qur'an, ditegakkan salat, ditempatkan untuk kajian-kajian. Yang orang punya kendaraan, jadikan kendaraannya bermanfaat untuk akhiratnya, dan seterusnya dari perkara-perkara dunia. Karena Nabi mengajarkan dunia itu hanya sebagai bagian dari mencari penghasilan atau penghidupan kita. Jangan sampai kemudian justru dibalik, ada orang-orang yang kemudian dia menjadikan dunia sebagai tujuan, mengukur kebahagiaan dengan tujuan. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang kemudian rugi. Dia telah jatuh kepada bisikan nafsunya, bisikan syaitannya. Bahkan digambarkan orang-orang yang kemudian wattama'an nabi, sampai orang-orang yang kemudian dia tenang dengan urusan dunianya, ulaika ma'wahumun nar. Mereka itulah orang-orang yang diancam oleh Allah dengan neraka. Maka Islam tidak menafikan dunia, bahkan Islam tidak melarang pengikutnya untuk jauh dari dunia, tidak. Tapi bagaimana dunia itu dipegang di tangan seorang mukmin. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW mengajarkan doa, wa aslih li akhirati allati hiya ma'adi. Ya Allah, perbaikilah untuk keurusan akhiratku. Maksudnya, kata para ulama, doa Nabi SAW ini, ya Allah, jadikan urusan akhiratku lebih terdepan daripada urusan duniaku. Ya Allah, jadikan urusan akhiratku ini adalah sebagai tujuan utamaku. Senantiasa seseorang yang senantiasa rindu bertemu dengan Allah, maka dia senantiasa mendahulukan urusan akhiratnya daripada urusan dunianya. Sebab Allah berfirman, wal akhiratu khairul laka minad dunya. Dan negeri akhirat itu lebih utama, bahkan dalam ayat yang lainnya lebih baik daripada dunia. Maka urusan akhirat adalah tujuan utama kita. Ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah mendapatkan karunia dunia, jangan lupa sisihkan bahagian akhirat. Ya, sisihkan bahagian akhirat sehingga kita mencari tujuan utamanya adalah tujuan akhirat. Bahkan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, dan carilah karunia yang Allah berikan akan kesempatan negeri akhirat kalian. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa nasib kalian di dunia. Tujuan utama kita adalah negeri akhirat, keselamatan akhirat. Oleh karena itu
Juga di antara doa Nabi yang sering dibaca oleh Nabi SAW dari hadis Ummu Salamah di dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan hasanah di dunia. Ya Allah, berikan hasanah di akhirat. Hasanah di dunia banyak, luas, dan hasanah di akhirat pun itu begitu banyaknya. Orang yang kemudian dimudahkan ruhnya keluar dari jasadnya, itu udah hasanah fil akhirah. Orang yang kemudian diberikan kemudahan menjawab pertanyaan di alam kubur, itu hasanah di akhirat. Orang yang kemudian dijauhkan dari azab kubur, itu hasanah fil akhirah. Orang yang kemudian ditolong oleh Allah ketika dia berdiri di padang mahsyar nanti, itu hasanah fil akhirah. Orang yang dimudahkan jalan secepat kita di jembatan Sirat, itu hasanah fil akhirah. Termasuk orang yang dimudahkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hasanah fil akhirah. Maka berdoalah, mintalah kebaikan untuk akhirat, keselamatan akhirat kita, agar akhirat kita itu jangan sampai dikalahkan oleh dunia kita. Kesempatan di akhir dari bulan Ramadan ini, maka Allah Subhanahu wa taala justru akan memberikan pahala yang paling besar menjelang akhir dari Ramadan. Besok di 10 hari terakhir akan datang kesempatan seorang hamba mendapatkan khairum min alfi syahr, yaitu kesempatan pahala yang lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh karena itu Nabi menyuruh kita taharrau Lailatul Qadar. Carilah dengan sungguh-sungguh Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kata para ulama kita, di antara keistimewaan Ramadan berikutnya, bahwasanya Ramadan itu justru menjelang akhir-akhir dari Ramadan, justru pahalanya semakin dilipat gandakan. Tapi kadangkala seringnya nafsu kita malah menjelang akhir-akhir Ramadan, kita justru berpaling dari perintah-perintah Allah, dari sunnah-sunnah Rasulullah. Maka saya wasiatkan pada diri saya pribadi dan juga jamaah sekalian, kesempatan di 10 hari terakhir besok, mari kita manfaatkan untuk i'tikaf, untuk bersedekah, untuk kita banyak sujud, untuk kemudian kita hatamkan Quran kita, dan beribadah-ibadah yang lainnya yang sesuai dengan tuntunan dari Nabi SAW. Maka ini buat persiapan bekal kita di akhirat kita. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jadikan bahwasanya dunia ini setiap kesempatan kita memperoleh kebaikan. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Dan jadikan suatu saat nanti kematianku adalah lepas dari segala keburukan. Semoga khutbah yang singkat ini ada manfaatnya, wabil khusus buat khatib pribadi dan juga jamaah sekalian. Semoga Allah SWT istiqomahkan kita dengan amaliyah Ramadan. Semoga Allah SWT panjangkan umur kita sampai akhir Ramadan dan juga bulan-bulan berikutnya. Semoga Allah mudahkan kita mengamalkan amaliyah Ramadan di bulan-bulan yang akan datang. Dan semoga Allah terima segala ibadah puasa kita, salat malam kita, tilawatil Quran kita, sedekah kita, silaturahmi kita, dan amalan-amalan yang lainnya. Allahumma amin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي هي معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي هي معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة.